Halo sahabat sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Daniel Rambe yang telah melakukan perawatan luka atau pelatihan perawatan luka. Pada saat ini kita akan belajar tentang atau membahas tentang luka dan penyembuhannya. Yang pertama, apa itu luka? Luka adalah secara sederhana itu terputusnya atau rusaknya jaringan tubuh. Bagaimana dengan luka di Indonesia? Dengan majunya zaman atau modernisasi pada saat ini, luka itu makin familiar, makin sering terjadi pada setiap individu. Karena kenapa? Adanya proses generatif atau penyakit yang ditimbulkan oleh metabolisme tubuh. Contohnya penyakit gula, kanker. Ada juga luka disebabkan oleh adanya makin canggihnya pembedahan yang terjadi di modernisasi sekarang ini. Dalam luka itu perlu kita sikapi bahwa penyembuhannya pun harus mementingkan juga perawatan luka. Di sini kita akan juga belajar tentang penyembuhan luka. Dalam penyembuhan luka ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam penyembuhan luka. Yang pertama kita harus belajar tentang perawatan luka, atau kita harus melakukan perawatan luka dengan baik. Perawatan luka itu mulai dari pencucian, pemberian obatnya, ada juga tentang apa yang kita kasih dressingnya atau perbannya, sehingga perawatan luka itu maksimal. Contoh, dalam kita membersihkan atau melakukan dressing atau pencucian, kita harus melakukan perawatan luka itu dengan lembut supaya tidak terjadi namanya trauma luka. Yang kedua, kita harus memberikan dressing yang bagus, terutama dressing primer yang menyentuh ke bagian luka. Kita berikan yang pertama lembut, yang kedua yang melembabkan luka, yang ketiga harus dia pada kita membuka luka itu tidak menyebabkan lengket sehingga luka itu tidak trauma. Habis itu kita harus juga memperhatikan obat yang untuk mencuci luka. Yang pertama, jangan memberikan kita pada mencuci luka cairan yang toksik yang meracuni luka seperti alkohol, betadin. Itu tidak bisa dilakukan untuk pencucian luka. Kita gunakan memang yang bagus untuk pencucian luka. Yang paling sederhana itu air garam atau NaCl. Ada juga yang sekarang ini lebih modernisasi, ada khusus untuk cairan untuk pencuci luka. Seterusnya, dalam perawatan luka itu perlu juga kita perhatikan obat yang kita berikan atau salep dalam memberikan salep kepada luka. Karena luka itu butuh namanya antiseptik, butuh juga kelembapan supaya dia tumbuh dengan baik. Tadi ada kriteria 4. Yang kedua adalah tentang obat. Apa yang kita berikan kepada luka itu? Obat apa yang kita berikan? Ada juga kita butuh antibiotik. Ada juga perlu vitamin untuk luka. Kalau dibilang antibiotik, di dalam luka itu harus kita perhatikan namanya kultur. Sebelum kita kultur, pus pada luka atau yang menyebabkan luka itu, kita tidak bisa memberikan antibiotik. Sebaiknya kita kultur dulu apa yang terjadi atau infeksi apa yang terjadi pada luka, baru kita berikan antibiotik yang pas supaya penyembuhannya lebih bagus. Seterusnya adalah tentang penyembuhannya adalah nutrisi. Nomor 3 adalah nutrisi. Di dalam luka itu kita harus perhatikan juga itu seterusnya adalah nutrisi. Tanpa adanya nutrisi seperti protein, maka luka itu akan lambat bertumbuh, granulisasinya akan terlambat. Dengan itu kita harus perhatikan juga nutrisinya, mulai dari vitamin yang kita berikan, proteinnya, dan juga harus kita perhatikan bagaimana luka itu
apakah dia pucat dengan adanya nutrisi. Yang keempat adalah namanya metabolisme. Metabolisme termasuk adalah sirkulasi dalam tubuh. Di dalam contohnya penyakit gula, ada namanya gangguan metabolisme. Jadi kalau gangguan metabolisme itu terjadi, dia namanya adalah penghambat dalam sirkulasi darah. Akhirnya seseorang yang penyakit gula itu akan terjadi penurunan imun atau daya tahan tubuh. Saat terjadi daya tahan tubuh, luka akan sulit sembuh. Di situ juga dia akan nutrisi terhambat, mulai dari oksigen, nutrisi yang kita berikan kepada pasien atau pada seseorang yang mengidap ada luka tentunya penyakit gula, dia akan terhambat oleh adanya gula. Makin tinggi gula seseorang itu akan menghambat, apalagi dia lukanya jauh dari jantung, itu akan lebih sulit lagi untuk sembuh. Di dalam sirkulasi juga perlu kita perhatikan adalah namanya sirkulasi itu, contohnya darahnya, contohnya HB-nya. Kalau seandainya dia rendah HB-nya, itu akan menurunkan daya tahan tubuh atau imun, akhirnya akan memperlambat luka. Jadi luka ini sebenarnya adalah penyakit yang kompleks. Kenapa dibilang penyakit yang kompleks? Luka itu adalah bisa menyebabkan nyeri, gangguan pada setiap pasien atau orang yang menderita adalah luka. Luka itu juga bisa menyebabkan adanya terjadinya kecacatan. Nah, apabila terlambat penanganannya seperti penyakit gula, luka diabetes mellitus, itu akan membusuk. Setelah nanti mati jaringan, maka tidak bisa dihidupkan lagi, akhirnya terjadi amputasi. Seseorang itu akan mengalami kecacatan. Dalam kecacatan itu nanti akan mengganggu aktivitas. Selanjutnya juga luka ini akan bisa juga menyebabkan kematian. Kenapa bisa menyebabkan kematian? Apabila luka itu meluas, nanti akan terjadi infeksi yang meluas. Contohnya sepsis. Itu akan membuat nanti seseorang itu menjadi infeksi berat dan bisa menjadi kejang atau menyebabkan kematian. Akhirnya kata luka itu adalah sangat penting untuk dijaga atau dirawat. Karena luka itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi komplikasi yang terjadi dalam tubuh itu luas. Bisa menyebabkan demam, sakit yang berkepanjangan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, para pendengar Sobat Sehat, bila ada luka, segeralah konsultasikan kepada orang yang paham tentang luka. Kami Rumah Sakit Istomihi siap menerima kalau ada Sobat Sehat yang mengalami luka. Kita berikan penyuluhan atau pengobatan dengan perawatan yang paling baik. Terima kasih Sobat Sehat. Jangan lupa konsulkan semua penyakitnya, termasuk adalah luka. Karena luka itu adalah seperti saya bilang tadi, penyakit yang kompleks yang bisa membuat kita frustasi atau bisa menyebabkan kematian. Terima kasih Sobat Sehat, sampai jumpa. Datanglah ke Rumah Sakit Istomihi, kami siap untuk melayani Anda.